dan suaranya agak berisik karena memang posisinya di tempat yang di jalan ya, jadi tidak sempat mampir ke kampus, waktunya tidak ada, jadi langsung berhenti di jalan dan ngabuburit. Ya, pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam kepada Rasulullah. Terima kasih atas kehadiran dosen penguji Bapak A.M. Syafruddin Putra dan kepada fasilitator Bapak Faruk dan kepada para mahasiswi dan khususnya kepada mahasiswa dan khususnya kepada peserta yaitu Muhammad Falsa Nugraha. Mangga untuk segera dimulai, waktunya hanya 15 menit. Mohon diperhatikan waktunya dan saya akan memberikan aba-aba jika waktunya kurang dari 5 menit, dan pada saat aba-aba mohon dipercepat. Mohon untuk pembacaan slide hanya inti-intinya saja. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Iwan selaku pembimbing dosen pembimbing di kerja praktek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Syafruddin Putra yang telah menyempatkan waktunya, dan juga Bapak Iwan Satrio Nugroho selaku dosen pembimbing di laporan kerja praktek ini karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sidang laporan kerja praktek ini. Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, saya Muhammad Falsa Nugraha akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek atau magang saya yang berjudul analisis proses alur barang masuk dan keluar serta administrasi gudang di CV Mitra Jaya Bandung. Di era globalisasi saat ini, sektor pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis semakin kompetitif. Hal ini mengakibatkan tingginya persaingan di antara bisnis perusahaan dituntut supaya dapat mempertahankan usaha yang dikelola. Coba suaranya kurang jelas ya, coba Falsa. Suaranya kurang ini agak apanya keluar masuk suaranya. Baik, Pak. Di era globalisasi saat ini, sektor pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis semakin kompetitif. Hal ini mengakibatkan timbulnya persaingan di antara bisnis-bisnis perusahaan dituntut supaya dapat mempertahankan usaha yang dikelolanya, serta lebih tanggap dan cepat dalam menghadapi setiap peluang bisnis yang ada agar mampu menjadi leader atau pemimpin pasar. Gudang merupakan salah satu aset yang paling penting bagi perusahaan. Yang melatar belakangi munculnya sebuah gudang antara lain adalah adanya jarak antara perusahaan dengan konsumen, adanya keterlambatan dalam proses produksi, dan untuk keselamatan produk itu sendiri sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, keberadaan gudang sangatlah penting. Ada beberapa poin yang akan saya bahas nanti. Yang pertama, bagaimana proses penerapan fungsi gudang pada CV Mitra Jaya, sistem administrasi operasional gudang mulai dari pembelian sepeda motor sampai pengeluaran sepeda motor untuk dijual kepada konsumen di CV Mitra Jaya. Lalu apakah sistem administrasi operasional gudang pada CV Mitra Jaya sudah optimal atau belum? Tujuannya adalah mengetahui proses kerja di CV Mitra Jaya, mengetahui sistem administrasi sosial operasional gudang mulai dari pembelian sepeda motor hingga pengeluaran sepeda motor, mengetahui kendala yang dihadapi selama melakukan proses kerja di CV Mitra Jaya. Menurut Hadi Kuna dan Setiawan, gudang dapat didefinisikan sebagai tempat yang dibebani tugas untuk menyimpan barang yang akan diperlukan dalam produksi sampai barang diminta sesuai keinginan. Pergudangan merupakan bagian integral dari sistem logistik yang berperan penting dalam melayani pelanggan dengan biaya seminimal mungkin. Selain itu juga merupakan jaringan primer di antara produsen dan pelanggan.
Lalu fungsi pergudangan ada 3, yaitu perpindahan, penyimpanan, dan transfer informasi. Fungsi perpindahan dibagi menjadi beberapa aktivitas, yaitu ada penerimaan atau receiving, meliputi pembongkaran produk, dari pengangkutan, pembaharuan, catatan persediaan pergudangan, pemeriksaan kerusakan, penyesuaian perhitungan barang dengan catatan pengiriman. Lalu transfer atau penyimpanan meliputi produk ke gudang untuk penyimpanan, perpindahan, dan untuk pengiriman keluar. Yang terakhir, pengambilan pesanan pelanggan meliputi aktivitas perpindahan dan pengelompokan produk sesuai keinginan pelanggan. Yang kedua ada penyimpanan. Penyimpanan juga terbagi menjadi penyimpanan sementara dan penyimpanan semi permanen. Penyimpanan sementara merupakan penyimpanan barang di gudang yang bersifat sementara, sedangkan penyimpanan semi permanen lebih dari yang dibutuhkan dari perlengkapan normal. Ada 5 kondisi, yaitu permintaan musiman, permintaan tak menentu, kondisi produk, spekulasi atau pembelian di muka, kesepakatan khusus, dan potongan harga. Yang terakhir ada transfer informasi. Transfer informasi terjadi secara serempak dengan pergerakan dan fungsi penyimpanan. Manajer selalu merupakan informasi baru untuk mengelola aktivitas gudang. Di dalam laporan ini saya menggunakan metode pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, dokumentasi, dan juga wawancara. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara menggunakan pengamatan objek di lapangan. Cara yang digunakan ialah melakukan kerja praktek, sehingga mengetahui kondisi perusahaan, bisnis, serta aspek dan kendala yang dihadapi. Lalu juga ada wawancara. Teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan kepada staf karyawan ataupun kepada perusahaan tersebut, manajer perusahaan tersebut. Lalu dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat serta menyelenggarakan langsung dokumen dan gambar yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan ini. Profil perusahaan. Mitra Jaya adalah perusahaan otomotif roda 2 merek Honda yang bergerak di bidang penjualan atau sales, perbaikan dan pemeliharaan atau servis, dan suku cadang atau spare part. Merupakan dealer resmi dari Astra Honda Motor Internasional. Honda Mitra Jaya kini berpusat di Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 160 Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Sedangkan Mitra Jaya cabang Bandung berada di Jalan PH Mustafa nomor 27, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Tahun 2016, Mitra Jaya telah memiliki 30 cabang di beberapa kota di Indonesia. Di antaranya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Lampung Tengah, Bali, DKI Jakarta, Banten, yang paling banyak ada di Jawa Barat. Visi dan misi Honda Mitra Jaya mempunyai nilai lebih, selalu bertumbuh cepat, memberikan kesejahteraan bersama yang berkesinambungan. Misinya memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan berlandaskan pada proses yang benar. Berikut struktur organisasi yang berada di CV Mitra Jaya Bandung. Pertama ada Brandset, yaitu kepala cabang di CV Mitra Jaya. Di bawah kepala cabang ada PIC CRM, admin head, dan juga kepala bengkel. Satunya lagi ada supervisor marketing yang membawahi marketing, PIC CRM membawahi CRM yang bertugas untuk membuat broadcasting, semua promo-promo program-program yang ada di showroom Honda CV Mitra Jaya. Admin head bertanggung jawab untuk mengkoordinir administrasi yang ada di showroom Honda Mitra Jaya. Produk yang dipasarkan oleh perusahaan, saya mengambil beberapa contoh, yaitu ada Honda Beat, Vario 125, ada Vario 160, PCX, Scoopy, Genio 2023, CBR, Supra X125, Retrofit, Honda CBX. Lalu sistem administrasi operasional gudang, mulai dari proses pembelian dan pengeluaran barang pada CV Mitra Jaya. Jadi, CV Mitra Jaya akan didistribusi oleh Mendeler selaku pendistribusi dari beberapa showroom Honda yang ada di Jawa Barat.
Pendistribusian itu sesuai dengan permintaan dari kepala cabang. Tentunya kepala cabang juga melihat dari segi permintaan dari konsumen melalui marketing. Setelah itu, main dealer akan mendistribusikan unit atau barang aksesoris ke showroom Honda yang ada di Jawa Barat. Setelah unit didistribusi dan datang di showroom Honda CB Mitra Jaya, ada kepala gudang yang akan memeriksa surat jalan dan KSU. KSU adalah kelengkapan standar unit yang diserahkan dari supir main dealer untuk melihat apakah ada yang kurang pada saat surat jalan tersebut yang diberikan kepada kepala gudang. Kepala gudang lalu mencocokkan dengan unit yang akan diterima pada saat itu. Setelah itu, supir dari main dealer, supir pendistribusi akan menurunkan unit dan barang tersebut melalui sistem hidrolik. Jadi supir dari main dealer itu mempunyai truk yang mempunyai lift sendiri agar memudahkan dari driver tersebut untuk menurunkan unit, karena unit dari main dealer tersebut mempunyai dua lantai truk. Setelah itu kepala gudang akan mengecek semua kondisi unit tersebut, mengecek fisik dari unit tersebut, apakah ada yang cacat atau tergores, dan mengecek nomor rangka serta nomor mesin, tipe, dan warna apakah sesuai dengan surat jalan tersebut. Lalu juga mengecek kelengkapan standar unit yang memiliki standar bahwa motor tersebut harus mempunyai aki, spion, tools, buku pedoman, buku servis, dan juga dudukan plat nomor untuk memasang plat nomor. Lalu ada aktivitas yang terjadi pada saat unit dan kelengkapan telah berada di gudang penjualan. Setelah semuanya dicek oleh kepala gudang, apabila semuanya telah lengkap dan tidak ada yang cacat, maka kepala gudang meminta bantuan kepada tim dari PGI dan tim driver dealer untuk memasukkan unit tersebut ke dalam gudang penyimpanan unit. Setelah itu, kepala gudang akan menerima SPK, yaitu surat pemesanan kendaraan, pemesanan dari marketing, dari admin sales, memeriksa ketersediaan barang yang ada, lalu kepala gudang mengecek bahwa stok tersebut ada dan siap dijual. Penerbitan SPK sesuai dengan kebutuhan order dari pelanggan dan disetujui oleh kepala cabang dan supervisor. Lalu kepala gudang menuliskan SPK tersebut ke dalam whiteboard pengiriman dengan urutan nama, konsumen, tipe yang dipesan, warna yang dipesan, tahun rakitan yang dipesan, alamat pengiriman, PDI yang akan mengecek nomor rangka dan nomor mesin tersebut, kesiapan status dari motor tersebut, marketing yang memesan motor tersebut, lalu driver yang akan mengirimkan unit tersebut. Nah, aktivitas yang terjadi pada saat unit dan kelengkapan ada yang tidak sesuai. Apabila misalnya kepala gudang saat menerima unit atau barang tersebut ada yang tidak sesuai, kepala gudang akan melakukan komplain berbentuk surat kepada main dealer. Setelah itu, unit yang ada cacat dan tidak layak untuk pengiriman akan dibawa ke tempat khusus, yaitu tempat gudang NTRS, yaitu not ready to sell. Sedangkan unit yang lainnya yang semuanya sudah lengkap, tidak ada yang cacat, akan dimasukkan ke gudang penyimpanan ready to sell. Apabila pada saat penerimaan unit ada yang tidak layak untuk dijual kepada konsumen, kepala gudang membuat surat komplain yang bernama F-Quad, yaitu
lembar kondisi unit akibat transportasi berbentuk formulir yang berisi tentang apa atau item apa yang saat dicek oleh kepala gudang terjadi catatan item apa, lalu ilustrasinya seperti apa saat penerimaan, lalu tipe, nomor rangka dan nomor mesin, juga warna yang ditandatangani oleh kepala gudang beserta driver yang mengirim unit tersebut ke dealer. Lalu setelah itu kepala gudang akan mengkonfirmasi kepada admin sales dan admin head bahwa saat penerimaan unit dari main dealer ada unit yang tidak layak untuk dijual kepada customer, agar nantinya admin sales dan juga admin head akan memberikan informasi tersebut kepada kepala cabang dan juga kepada marketing agar tidak ditawarkan oleh marketing. Setelah itu, kepala gudang akan meminta tim PDI, yaitu Pre-Delivery Inspection, yang bertugas untuk mengecek semua kelayakan sebelum unit diterima oleh konsumen, untuk mengecek kembali unit yang tadi tidak layak untuk dikirim atau untuk tidak layak untuk dijual kepada customer. Lalu kepala gudang meminta tim PDI untuk membuka item tersebut, jadi tidak satu unit yang dikembalikan kepada dealer, melainkan item-itemnya saja, contohnya seperti cover body yang cacat atau gores, maka cover body tersebut yang akan dibuka lalu dikembalikan ke main dealer untuk diproses klaim, diganti dengan yang baru yang lebih layak untuk dijual kepada konsumen. Setelah itu, kepala gudang menunggu sekitar 2-3 hari saat proses klaim di main dealer, lalu kepala gudang akan menerima surat dan barang klaim tersebut bersama dengan unit dan barang yang lain yang berikutnya dititipkan ke supir driver dari main dealer. Setelah itu kepala gudang juga mengecek kembali apakah item kemarin yang di Halo, mohon maaf. itu, ya Pak. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Baik Pak. Mohon dipercepat. Baik. Lalu kepala gudang akan menerima barang klaim tersebut beserta suratnya, lalu mengecek kembali bahwa apakah benar item tersebut telah diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Lalu kepala gudang juga meminta tim PDI untuk kembali memasang item tersebut seperti sebelumnya. Lalu kepala gudang juga mengonfirmasi kembali kepada admin head dan juga admin sales bahwa unit yang sebelumnya sedang diproses klaim itu telah siap dan juga tidak ada yang tergores atau layak dijual kepada konsumen, untuk nanti diinfokan juga ke kepala cabang dan juga marketing bahwa unit tersebut siap untuk dijual. Gudang Shipping Mitra Jaya memiliki fungsi sebagai penyimpanan sementara karena barang yang disimpan di gudang adalah barang yang dikirim oleh dealer dan kemudian perusahaan melakukan penjualan barang atau unit tersebut kepada pelanggan. Sistem administrasi Shipping Mitra Jaya umumnya telah dilakukan dengan baik karena dokumen-dokumen yang digunakan oleh bagian terkait dalam operasional gudang diautorisasi oleh kepala bagian masing-masing dan dokumen itu dapat dipertanggungjawabkan. Saran dari penulis adalah perusahaan hendaknya lebih memperhatikan dokumentasi semua aktivitas operasional secara terstandar dan konsisten, khususnya untuk dokumen kartu gudang yang sering dilupakan. Perusahaan perlu melakukan pembenahan terhadap penangkalan barang yang kurang rapi, sehingga memudahkan dalam pencarian barang di gudang serta terlihat lebih rapi dan bersih. Ini berikut saya tampilkan tempat gudang penyimpanan aksesoris di Shipping Mitra Jaya. Jadi masih ada beberapa tempat yang tidak terlihat rapi dari gudang Shipping Mitra Jaya tersebut. Sekian presentasi yang saya paparkan pada hari ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan presentasinya kepada Muhammad Falsa. Dan untuk kesempatan berikutnya akan kami sampaikan kesempatan kepada Bapak penguji, Bapak AM Syafarudin Mahaputra untuk memberikan pertanyaan, pernyataan, masukan, dan tanggapan, dan juga sanggahan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ada waktu ya, 30 menit, Pak. Mangga. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan ya selaku pembimbing ya. Baik, saya akan coba mempertanyakan ya mungkin melihat alur proses dari kerja prakteknya Saudara Falsa ini ya. Ini judulnya analisis proses alur barang masuk dan keluar serta administrasi gudang di CP Mitra Jaya Bandung ya. Jadi yang mau saya tanyakan berkaitan dengan ini kebetulan ini kayaknya perusahaannya si Falsa ya. Falsa kerja di sini ya? Betul, Pak. Halo? Ya, Pak. Betul, Pak. Suara kamu kecil banget sih. Betul, Pak. Agak dideketin coba ke laptopnya. Itu kok gelap juga ruangan kamu itu. Jadi Ya, Pak. mukanya nggak kelihatan tuh. Orangnya cuman silau dengan kacamatanya. Jadi sebetulnya perusahaan ini sebagai perusahaan memang perusahaan mitra atau apa bawahan dari perusahaan pusatnya ya. Ini kan dia perusahaan ini kan cuman ini untuk spare part-nya aja ya, spare part dari produk Honda-nya itu ya. Menyediakan spare part-nya ya. Jadi CP Mitra Jaya ini menjual unit merek Honda, spare part juga, Pak. Lalu juga pemeliharaan. Ini di bawah main dealer Honda-nya atau gimana ini? Ya, betul. Di bawah main dealer. Jadi atau memang perusahaan berdiri sendiri gitu. Perusahaan owner, Pak, perusahaan sendiri, yang diri sendiri. Ya, perusahaan sendiri tapi dia di bawah ini Honda-nya ya. Lisensi Honda-nya ya. Betul, Pak. Jadi bukan perusahaan-perusahaan yang dia menyediakan barang-barang, berarti barang-barang yang di sini barang-barang yang memang orisinil ya. Betul, Pak. Jadi nggak ada barang KW-nya nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Jadi dia sudah sebagai ini kan dia sebagai mitra owner ya, berarti kan perusahaannya ini sudah udah sama dealer-dealer yang ada di sekitarnya sudah tahu ya berarti ya dengan CP Mitra Jaya ini ya. Betul, Pak. Udah pada tahu, Pak. Ya kalau kayak misalnya kayak tempat-tempat bengkel-bengkel Honda itu kalau bisa membutuhkan langsung komunikasinya ke PT Mitra Jaya ini untuk pengadaan barang spare part-nya ya. Bisa, Pak. Yang tadi kamu juga tadi menjelaskan hanya menggunakan cuman alur saja ya. Kalau bisa nanti tolong proses alur barang masuk dan keluarnya ini dibuat dalam bentuk flowchart ya. Jadi biar bisa orang lebih jelas ya dari proses start ya. Barang itu dari barang masuknya kemana-mana aja prosesnya itu digambarkan melalui flowchart jadi lebih jelas ya. Baik, Pak. Tuh, kalau bisa ini juga berkaitan dengan administrasinya ini kan pasti kalau dari itu kemungkinan barang yang masuk ke PT Mitra Jaya itu kemungkinan presentasi itu kan ada katanya kalau misalnya tidak reject atau misalnya kurang quality controlnya kurang baik itu kan dipulangkan ya. Persentase dari kemungkinan barang itu ada reject yang dikembalikan tuh persentasenya berapa yang menurut pengalaman kamu di sana? Sekitar 20%. Bagian gudangnya atau bagian apa sih di sana sebetulnya? Saya bagian gudangnya juga, Pak. Jadi kamu bagian gudang, jadi kamu tahu dong ya
barang-barang persentase barang yang memungkinkan memang itu bisa langsung disimpan ya. Ya. Mana barang yang itu persentasenya berapa persen ya? Sekitar 20%, Pak. Itu pasti ada itu biasanya rejectnya itu kan biasanya kan di Astranya sendiri pasti udah ada quality control ya. Betul, Pak. Reject itu disebabkan apa biasanya? Ada beberapa faktor, Pak. Faktor dari gudang main dealer juga. Jadi distribusi main dealer juga didistribusi oleh PT AHM, Pak. PT Astra Motor. Jadi didistribusi ke main dealer, dari main dealer didistribusikan lagi kepada dealer-dealer yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk masalah reject tersebut ada beberapa faktor, diantaranya dari faktor drivernya tersebut. Jadi saat muat barang terjadi gesekan antara motor dan motor lain, Pak. Jadi terjadilah tergores atau barang reject tersebut. Biasanya yang terjadi di lapangan itu barang rejectnya itu berupa body-body yang tergores, gitu, Pak. Jadi itu spare part-nya itu bukan hanya spare part mesin ya, jadi ada spare part termasuk body-body juga ada di situ ya? Iya, betul, Pak. Kan ada spare part yang berkaitan dengan mesin ya, shock breaker dan lain-lainnya, tapi itu juga ada yang body, misalnya body itunya ya, PVC-nya itu ya? Betul, Pak. Oh ya, itu pasti riskan ya dalam proses pengiriman ya. Ya. Kalau pengiriman itu kalau misalnya nggak benar ya mungkin bisa patah, bisa juga apanya lecet ya. Ya, betul. Kebanyakan dari faktor sumber daya manusianya, Pak, yang Ya, menurunkan. kalau kalian kan cuma menerima saja di barang di tempat, betul kalian cek ya sesuai dengan ini enggak ya. Jadi kalian kan cuma ada mesti masuk dan keluar ya. Kalau keluarnya apa? Kalau keluarnya gimana mekanisme administrasinya? Administrasi. Barang masuk itu kan kalian proses, betul kalian lihat quality controlnya bagus nggak? Kalau misalnya bagus kan disimpan di dalam gudang. Setelah itu kan ada administrasi keluarnya bagaimana ini? Berdasarkan pesanan dari marketing, Pak. Berdasarkan pesanan dari marketing. Jadi marketing itu mencari konsumen yang akan membeli sepeda motor Honda. Lalu marketing tersebut membantu konsumen untuk melakukan, apabila contoh kasusnya membeli motor dengan cara pembelian kredit. Marketing membantu konsumen untuk memproses pembelian motor tersebut ke leasing. CV Mitra Jaya juga bekerja sama dengan beberapa leasing, diantaranya FIF, Auto, Aidera Finance, dan juga Mega Central Finance. Jadi setelah diproses oleh marketing, apabila di ACC oleh leasing akan memberikan PO. PO itu adalah bukti ACC bahwa leasing siap untuk membiayai pembelian sepeda motor konsumen tersebut secara kredit ke CV Mitra Jaya. Setelah itu marketing memberikan informasi kepada admin sales bahwa konsumen marketing tersebut telah melakukan pembelian secara kredit dan di-ACC oleh leasing tersebut. Nah, admin sales lalu menerima berkas-berkas seperti surat KTP, KK, surat PO dari leasingnya, lalu membuat SPK, surat pemesanan kendaraan, yang nantinya akan diberikan ke gudang untuk disiapkan sebelum diterima oleh konsumen. Penyiapan fisik secara langsungnya dilakukan oleh PDI. Jadi tim PDI itu menggesek nomor rangka dan nomor mesin, mengecek apakah ada unit yang terbatas. Saya foto paksa ini yang kamu yang di gudang ini bukan hanya ini ya, bukan hanya spare part atau dalam bentuk jadinya juga nih. Produk misalnya kendaraan bermotornya juga ada di sini atau gimana ini? Ada, Pak. Ada juga. Jadi kamu di sini berarti persediaannya bukan hanya ini ya, bukan hanya spare part saja ya? Bukan, Pak. Ke gudang unit. Jadi saya cuma spare part saja, tapi kamu tadi makanya kamu cerita berkaitan dengan leasing dengan barang, berarti kan bisa juga pemesanan dalam bentuk kendaraan bermotor ya? Iya, Pak.
Jadi kendaraan bermotor di sana ada juga ya? Ada Pak. Tapi itu berarti gudangnya sebesar mana itu gudang yang CP Mitra Jaya ini bisa muat berapa unit kendaraan bermotor di situ disimpan? Bisa nyampe 800 Pak, mempunyai 2 tingkat. Untuk untuk penyimpanan unit ada di lantai 2, di samping gudangnya, dan ada di samping sebelah kanan juga. Cuman untuk gudang administrasinya hanya satu, seperti satu kotak kamar. Cuman untuk penyimpanan gudangnya lumayan besar Pak, ada 2 lantai juga. Oh, jadi kalian dari main dealer itu disiapkan ini nanti kalau dari dealer-dealer yang ada dari dealer yang ada di Bandung ini pesannya ke kalian atau gimana sih mekanismenya? Kalau misalnya pembelian itu tergantung dari marketing dan konsumennya Pak. Jadi beberapa dealer juga melakukan hal yang sama seperti ini, mempromosikan unit-unit yang ada di daerah tersebut gitu Pak. Jadi kalian ini di perusahaan mitra CP Mitra Jaya ini bisa menjual langsung ke dealer atau bisa juga ke perorangan atau gimana ini mekanismenya? Kalau ke perorangan, Atau harus ke dealer-dealer? kalau Ke dealer. fokusnya ke perorangan dan juga industri Pak. Beberapa kali juga industri yang saya alami, saya lihat juga beberapa industri bisa untuk membeli motor ke CP Mitra Jaya. Tidak menutup kemungkinan hanya untuk perorangan saja. Oh, jadi bisa dalam bentuk ini ya, bentuk misalnya perusahaan mau beli untuk operasional perusahaannya Betul, juga bisa betul. Itu perbedaan ininya gimana? Itu perbedaan harga penjualannya antara Mitra Jaya dengan kalau misalnya ngambil di PT Mitra Jaya dengan dealer resmi gitu kan, ada dealer resmi kan, ada Nagamas macam-macam gitu ya. Itu perbedaannya apa itu mekanisme ininya, prosesnya? Dari mekanisme semua hampir sama Pak, karena sudah dipatok prosedur oleh Mendeler seperti itu. Cuman mungkin yang membedakan alur dari produksi gudangnya, yang saya amati dan saya lihat di beberapa dealer yang saya ketahui, ada juga dealer atau showroom yang tidak menggunakan administrasi gudang. Jadi semuanya hanya administrasi saja. Untuk pengeluaran gudangnya itu tidak ada orang yang memiliki tanggung jawab atas unit tersebut gitu. Cuman untuk ketentuan dan standarnya sudah ada dari Mendeler Pak. Ya kalau dari ini kan, kalau dalam bentuk ini kan CP ya, ini berarti masih perusahaan perseorangan ya, Iya Pak. karena dia belum dalam bentuk PT ya, jadi mungkin ya itu kan berdasarkan ini yang punyanya orang Indonesia, orang Chinese ini, PT Orang Indonesia Pak. orang Ada Indonesia ya. di Kudus, Jawa Tengah. Namanya Oh gitu. Ini udah berdiri udah berapa lama nih PT ini, CP Mitra Jaya ini? Ini dari tahun 1996 Pak. Tapi berarti kalau misalnya kalau ada sampai 20% ya, berarti kan mekanisme pengirimannya itu berarti harus di ini ya, harus dievaluasi ya. Jadi Iya, jangan Pak. sampai kan itu merugikan juga perusahaan kalau sampai di tempat ternyata bahannya reject atau lecet, itu kan berarti dibawa lagi ke sana, Betul Pak. atau misalnya sampai di tempat ada itu dibawa ke sana lagi atau di tempat itu bisa diperbaiki atau gimana itu Bu? Bisa nggak? Beberapa kasus ada yang bisa diperbaiki dan juga ada beberapa Bisa kasus. ditempatkan, kalau dibawa ke sana lagi kan repot lagi kan, berarti tambah ada kos lagi kan, kos pengiriman pulang ya. Ya, jadi ada beberapa kasus, misalnya cat bodinya terkelupas, itu kepala gudang dan juga tim PDI akan memperbaiki apabila bisa diperbaiki. Apabila sudah tidak bisa, akan dikembalikan, tapi yang dikembalikan tersebut bukan unitnya yang dikembalikan gitu Pak, melainkan
item yang terjadi reject tersebut. Misalnya saat diterima barang spion pas dibuka pecah gitu, yang akan dikembalikan spionnya, ataupun pas diterima barang unitnya lampu depannya pecah, yang dikembalikan lampu depannya, jadi tidak unitnya, semua yang dikembalikan ke handler gitu Pak. Iya, kalau misalnya kamu balikin lah dalam bentuk-bentuk apanya, semuanya kan repot tuh, pengirimannya juga kan lumayan ini kan, biayanya kan besar ya. Misalnya kalau dipilah misalnya rusaknya apa, bisa diganti misalnya kata di spionnya saja atau lampunya saja ya, Ya Pak. atau bodinya lecet, tinggal bagaimana penanganannya untuk perbaikannya ya. Ya Pak. Ya itu mungkin ya bisa dipahami ya, tapi kalau misalnya dibalikin, dianterin semua lagi, dibalikin lagi ya repot itu. Ya Pak. Ini analisisnya aja, analisis proses alur barang masuk dan keluarnya itu, tolong kamu buat dalam bentuk flowchart ya. Jadi Baik, biar orang bisa mengerti prosesnya. Kalau misalnya ada ini, ada apanya, ada pengembalian atau apa, itu harus dibalik ulang ya. Jadi flowchartnya dicek ulang. Kalau misalnya udah benar, bisa masuk lagi dalam gudang gitu. baik Pak. Sebetulnya ya ini kan bagian administrasi biasa ya. Ya maksudnya ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rumit ya kalau memang udah ada standar SOP yang jelas dari perusahaannya, bagaimana proses pemeriksaan barang yang masuk dan barang yang keluarnya itu sendiri ya. Kalau di dalam gudangnya sendiri itu ini ya udah tertata ya, dalam bentuk rak-raknya sudah rapi sekali ya, jadi nggak memungkinkan misalnya ada apanya kurang penyimpanannya, misalnya lembab tempatnya atau apa, itu udah terkoordinir dengan baik ya penyimpanan gudangnya ya. Menurut saya ada beberapa tempat yang sudah baik dan juga ada beberapa tempat yang memang belum tertata dengan baik Pak. Contohnya ada barang aksesoris seperti aksesoris motor, garnish, beat, itu aksesorisnya itu tidak ada rak khusus untuk penyimpanan tersebut. Padahal beberapa bulan sekali akan ada distribusi langsung dari dealer untuk aksesoris tersebut. Aksesoris yang dimaksud itu seperti cover jok, itu perhiasan lampu, cover remote. Nah, itu tidak ada rak khususnya Pak, yang ada. Ya, itu bisa nanti kalau kamu misalnya nanti rencana pengen mengembangkan penelitian kamu nih, kerja prakteknya ini mau lebih kembangkan lagi berkaitan dengan tata letak fasilitas dari dari gudangnya itu, ini bisa dikembangkan oleh kamu ya. Iya Pak. Berkaitan dengan tata letak untuk penyusunan baik spare part, baik apapun yang ada di sana, itu bisa jadi usulan ya untuk perusahaan ya. Iya Pak. Bisa jadi bahan untuk tugas akhir sebetulnya kalau misalnya untuk evaluasi ke depannya ya. Iya Pak. Mungkin itu cukup Pak Iwan dari saya Pak Iwan, mungkin ada ini dari teman-temannya yang mungkin yang mau mempertanyakan yang lainnya. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak. Pak Safarudin Mahaputra STMT, terima kasih atas masukan, pertanyaan, pernyataannya, karena itu sangat kami nantikan dan sangat bermanfaat bagi kemajuan dan kelayakan laporan kerja praktek ini. Kepada rekan-rekan dari mahasiswa, jika ada yang mau ditanyakan untuk di pernyataan atau sanggahan atau masukan, mangga dipersilakan. Sharing atau diskusi bebas ya. Mangga. Ya, jika tidak ada yang disampaikan, karena kita sudah memasuki waktu sebentar lagi maghrib ya, mungkin ada rangkuman sedikit dari tadi yang disampaikan Pak Safarudin Mahaputra, mohon dicatat semuanya. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu
sangat baik ya kalau ditindaklanjuti saudara Falsa ya, karena itu nanti akan menjadi ceritanya jadi lengkap ya. Kemudian alur cerita dari laporan kita menjadi semakin lengkap ya. Tadi yang ditanyakan itu sebenarnya adalah kalau puzzle itu adalah pecahan yang tidak ada ya. Jadi kalau kita main puzzle ada beberapa keping yang hilang gitu. Nah, kepingan puzzle yang hilang itu tadi yang ditanyakan oleh Pak Safarudin Mahaputra STMT ya. Nah, itu makanya itu kalau bisa dicatat semua kemudian disusun ya. Jadi supaya alur ceritanya lengkap, puzzle-nya lengkap, dan siapapun yang akan nanti memanfaatkan untuk membaca, untuk menjadikan referensi itu akan sangat bermanfaat. Karena ini merupakan data yang betul-betul kita ambil dari lapangan ya. Baik. Kemudian selanjutnya ya mungkin diperdalam data-data lapangannya ya, karena masih terlalu banyak teori. Kalau teori kita bisa buka di Google, bisa buka di internet ya. Tapi kalau data lapangan kan sangat sedikit orang yang bisa masuk ke sana, kemudian penetrasi ke sana, dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan secara utuh itu pasti sangat terbatas. Karena itu beruntunglah saudara Falsa bisa melaksanakan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, tadi yang terakhir adalah dari Pak Safarudin Mahaputra mengenai TA ya. Nanti kita lihat lagi kelayakannya, karena tadi dari penguji sudah mengarahkan seperti itu. Dalam beberapa waktu ke depan langsung disusun data-data yang masih kurang untuk menuju ke kelengkapan TA, dan jangan terlalu lama untuk itu bisa di upgrade untuk menjadi laporan KP. Nanti jangan sampai terlambat untuk mengumpulkannya, segera dikumpulkan ke saudara Clara dan ke saya itu paling lambat besok tanggal 23 MA24, kemudian langsung susun dengan untuk di-upgrade untuk menjadi proposal TA ya, dan dengan data-data yang tadi Pak Safarudin Mahaputra minta lengkapi. Baik, Pak. Jika tidak ada hal yang perlu ditambahkan karena sudah masuk waktu maghrib dan posisi saya lagi harus segera buka puasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya saya kembalikan kepada operator fasilitator Pak Faruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan Satrio Nugroho selaku pembimbing KP dan juga ketua seminar dan juga moderator pada seminar KP hari ini. Terima kasih juga kepada dosen penguji Bapak Safarudin Mahaputra yang telah hadir dan bersedia menjadi penguji pada sesi 5 kali ini. Nah, terima kasih kepada peserta seminar KP, Kang Falsa, dan juga mahasiswa yang telah hadir dan menyimak seminar KP sesi ini sampai beres. Sebelumnya ada yang ingin ditambahkan, Kang Falsa, sebelum ditutup? Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Iwan Satrio Nugroho yang telah membimbing saya dalam melaksanakan laporan kerja praktik ini. Juga terima kasih kepada Bapak Muhammad Safarudin Putra yang telah memberikan masukan kepada saya untuk nantinya bisa saya kembangkan laporan ini. Baik, maka dari itu saya tutup seminar KP sesi 5 ini untuk break atau istirahat sholat maghrib sejenak hingga pukul 7 malam nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Iwan dan Pak Putra nanti ditunggu kehadirannya di seminar KP sesi 6 ya Pak, pada jam 7 sampai jam 8. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.